Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about decluttering sentimental items. Mungkin ini adalah salah satu yang nggak mudah ya buat sebagian orang. Sentimental items atau barang-barang yang sentimental gitu ya, adalah barang-barang yang memiliki nilai emosional untuk diri kita. Karena misalnya barang tersebut itu adalah barang hadiah dari orang yang kita cintai, atau kayak barang tersebut itu adalah barang masa kecil kita, kesayangan kita gitu loh. Atau kayak barang tersebut itu memiliki nilai sejarah atau kayak memiliki kisah tersendiri gitu loh untuk pemiliknya. Nah, pastikan sebagian orang itu punya punya keterikatan tertentu gitu loh terhadap suatu barang. Meskipun kadang barang-barang tersebut itu sudah tidak digunakan lagi dan bahkan jarang sekali dilihat gitu loh ya oleh pemiliknya. So, dalam video ini aku mau berbagi tips bagaimana sih cara untuk melepaskan barang-barang sentimental ini agar kita itu gak terlalu merasa bersalah, sehingga kita bisa menciptakan ruangan yang lebih lapang, lebih rapi di rumah kita. Jujur, aku sendiri itu adalah orang yang sentimen terhadap suatu benda atau barang itu lumayan tinggi gitu ya, dan sampai sekarang aku tuh masih punya beberapa barang yang memiliki keterikatan emosi gitu loh, karena barang tersebut itu punya cerita tersendiri di hidup aku gitu loh. Meskipun sebagian lagi sudah berhasil aku lepaskan, tapi hal itu memang butuh waktu ya. Jadi kali ini selain aku mau bagiin tips, hari ini juga aku mau mendeclutter beberapa sentimental items tersebut. Nanti aku kasih tahu ya, barang apa aja sih yang masih memiliki nilai emosional untuk diri aku. Oke, langsung aja kita ke tipsnya ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi barang-barang sentimental. Jadi kita tentukan barang-barang mana aja sih yang bernilai sentimental untuk diri kita, dan coba kita pikirkan kenapa sih barang-barang tersebut itu sangat istimewa untuk kita, atau kayak kenapa kita itu berat untuk melepaskannya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu barang-barang sentimental yang masih aku simpen ya. Yang pertama itu ada laptop. Ini tuh adalah laptop pertama yang aku punya. Jadi aku tuh punya laptop pertama kali waktu aku SMP. Mungkin sekitar kelas 9 ya. Nah, ini tuh laptopnya berat banget. Dan kalau dia dibuka tuh nggak bisa langsung dibuka gitu ya, kayak laptop-laptop zaman sekarang. Tapi dia harus digeser dulu. Nah, baru bisa dibuka gitu. Tapi hari ini aku mau benar-benar melepaskannya. Yang kedua, aku tuh punya jam tangan. Ini sama sekali bukan jam tangan mewah ya. Ini Goldsmith. Aku beli ini tuh memakai uang gaji pertama aku. Jadi waktu itu aku lulus kuliah S1, terus aku kerja dengan gaji yang sama sekali nggak gede ya. Jadi aku perlu menabung dulu sampai aku bisa membeli jam tangan ini. Waktu itu harganya sekitar 300 ribuan. Jadi ini tuh bener-bener berkesan banget gitu loh buat aku, karena aku bisa membeli ini dengan uang aku sendiri. Yang terakhir, aku punya sepatu. Nah, ini tuh aku nyimpen ini karena dia tuh bener-bener nemenin aku dari zaman kuliah lama banget, dan sampai sekarang dia sebenarnya masih bener ya, masih layak untuk dipakai. Tapi sekarang karena aku emang udah jarang banget ngeliat dia, terus aku juga udah nggak pernah pakai, jadi mungkin inilah saatnya untuk melepaskan dia. Nah, ketika kita udah dapet barang-barang yang bernilai sentimental tersebut, selanjutnya tips yang kedua adalah mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah barang tersebut itu sering kita lihat atau sering kita gunakan? Kalau misalnya jawabannya itu tidak, ini tanda pertama bahwa mungkin kita bisa melepaskannya. Dan semua barang-barang ini tuh aku bener-bener udah jarang banget lihat ya, jadi cuman aku simpen aja. Dan aku ngerasa sebenarnya ketika aku ngeliat juga ya udah biasa aja gitu loh, nggak yang terlalu gimana gitu. Cuman aku masih sayang aja buat melepasnya. Tapi sekarang aku mau merelakannya untuk lepas dari aku. Tapi selanjutnya kita tanyakan lagi nih, apakah barang tersebut itu membawa kebahagiaan untuk kita? Atau malah ketika kita melihat barang tersebut, kita malah sedih gitu, karena mungkin mengingat memori yang kurang mengenakan atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau misalnya barang tersebut itu membuat kita merasa sedih, atau mungkin kita tidak merasakan apa-apa gitu, kita hanya sayang aja untuk membuangnya, nah mungkin itu adalah tanda kedua kita bisa melepaskannya.
So, aku mau masukin sepatunya. Ini sebenarnya bukan dus sepatunya ya, dusnya seadanya. Terus jam tangannya juga. Aku mau masukin. Kayaknya nggak muat. Dan laptopnya juga. Oke, nanti aku akan minta tolong sama saudara aku yang tahu gitu ya, kayak sebaiknya tuh barang ini dikemanain, entah misalnya dijual ke tukang loak atau misalnya dikasih ke siapa yang emang butuh. Jadi aku akan minta tolong dia. So, video ini juga sekalian buat kenang-kenangan aku ya dengan barang-barang aku yang itu. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri juga adalah apakah kita menyimpan barang tersebut itu hanya karena rasa bersalah? Kayak misalnya itu pemberian dari orang lain dan kita kayak nggak enak untuk membuangnya gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak menggunakannya, barang itu sudah tidak lagi bermanfaat untuk kita. Nah, kalau misalnya jawabannya adalah iya, mungkin ini juga adalah tanda kita bisa melepaskannya. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah memilih barang yang benar-benar ingin sekali kita simpan. Jadi kita nggak usah menyimpan semuanya dan kita juga tidak perlu buru-buru untuk melepaskan semuanya gitu. Kita cari mana sih barang-barang yang pengen banget masih kita simpan dan mungkin barang itu tuh masih relevan untuk kehidupan kita gitu loh. Nah, kita bisa simpan barang-barang tersebut ya. Karena dalam melakukan decluttering, kita juga tidak perlu terburu-buru gitu loh. Kita harus memberikan diri kita waktu. Karena aku pun begitu ya, kayak ketika aku mendeclutter terus menemukan barang yang bernilai sentimental buat aku, kadang aku tuh simpen dulu barang itu gitu. Nanti pas aku declutter selanjutnya, itu aku kayak lebih ikhlas gitu loh untuk melepaskannya. Jadi mungkin kemarin aku belum bisa, tapi kali itu aku udah bisa. Dan teman-teman juga kayak gitu ya, jadi nggak usah terburu-buru gitu loh. Tips selanjutnya yang keempat adalah mengabadikan kenangan. Kita juga bisa ya mempertimbangkan untuk mengambil foto gitu atau kayak video atau semacamnya dari barang-barang yang bernilai sentimental tersebut agar kita masih bisa ingat. Hal ini bisa membantu kita untuk menyimpan kenangan meskipun tidak dalam bentuk fisiknya gitu loh. Selanjutnya, tips yang kelima adalah mendonasikan barang sentimental tersebut kepada orang lain. Barang-barang sentimental yang masih dalam kondisi baik, kemudian masih bisa dimanfaatkan, kita juga bisa memberikannya kepada orang lain untuk dimanfaatkan gitu ya, kepada orang yang memang butuh itu gitu loh. Dengan begitu, kita jadi lebih bisa mengurangi perasaan bersalah kita atau kayak perasaan sedih kita, karena kita berpikir bahwa barang tersebut itu masih berharga gitu loh, dan masih bisa dimanfaatkan meskipun oleh orang lain. Tips yang terakhir adalah mengatasi rasa bersalah. Jadi kadang kalau misalnya kita melepaskan barang yang bernilai sentimental untuk kita, entah itu misalnya pemberian orang lain atau memiliki sejarah-sejarah tertentu, kita kan pasti kayak ngerasa kehilangan dan ngerasa bersalah gitu. Apalagi misalnya pemberian orang lain ya, kayak takut misalnya orangnya tuh jadi nggak enak atau gimana gitu ya. Nah, kita bisa mengatasinya dengan menanamkan ke diri kita bahwa melepaskan barang-barang bukan berarti kita itu melupakan kenangan atau orang yang memberikannya gitu loh. Karena kita tetap bisa memiliki kenangan tersebut dalam hati kita, dalam ingatan kita gitu. So, tidak perlu terlalu merasa terbebani dengan perasaan-perasaan tersebut ya. Kalau memang barangnya itu sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan kita, ya lepaskan aja. Intinya, melepaskan barang-barang yang bernilai sentimental itu emang nggak mudah sama sekali ya. Karena aku pun perlu waktu gitu loh untuk melepaskan beberapa barang yang memiliki nilai sentimental untuk diri aku sendiri. Seperti halnya barang-barang yang hari ini aku putuskan untuk melepaskannya, itu waktu aku melakukan declutter yang sebelumnya, aku belum bisa gitu loh untuk melepaskan barang-barang tersebut. Tapi today aku memutuskan untuk kayaknya aku siap untuk melepaskannya. So, tetap berikan diri kamu waktu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!